Kali ini kita akan membahas berapa top Bitcoin di 2025, apa proksinya, valuation model, dan beberapa update market Bitcoin. Nah, kita akan bagi video ini jadi 3 chapter. Chapter yang pertama, naratifnya. Chapter yang kedua, kita bahas prediksi harganya. Chapter yang ketiga, kita bahas antitesisnya. Di chapter yang pertama ada Halloween Strategy. Nah, Halloween Strategy adalah strategi investasi musiman berdasarkan keyakinan kalau pasar finansial cenderung menghasilkan profit yang lebih tinggi dalam periode November hingga April dibandingkan dengan periode Mei hingga Oktober. Nah, strategi ini sering disebut dengan sebutan sell in May and go away, but remember to come back in November. Jadi mudahnya strategi ini adalah jual di bulan Mei dan go away hingga Halloween mulai lagi. Nah, Halloween tepatnya di tanggal 30 Oktober. Jadi intinya strategi ini menyarankan investor untuk membeli aset di awal Oktober atau November. Yang kedua, menjual aset di akhir April tahun berikutnya. Dan selama bulan Mei hingga September, investor bisa memilih untuk nggak berinvestasi atau mengurangi exposure karena performa market cenderung lebih lemah. Nah, beberapa penyebab mengapa Mei sampai September bukan sebagai periode yang bagus untuk investasi. Beberapa di antaranya karena musim panas, yaitu sekitar bulan Juni sampai Agustus. Dan musim panas ini adalah liburan utama di Eropa dan sebagian besar Amerika Utara. So, banyak investor dan profesional di market finance ambil cuti dulu di periode ini dan mereka mengurangi aktivitas trading. Nah, karena volume trading lebih rendah, pasar lebih sering volatile atau bahkan stagnan selama berbulan-bulan dalam musim panas. Jadi menyebabkan investasi di Mei hingga September biasanya lebih rendah. Nah, efek Halloween berasal dari hipotesis kalau investor cenderung kembali aktif setelah musim panas selesai. Dan ada kaitannya dengan kebiasaan mereka untuk kembali kerja dan mulai strategi baru menjelang akhir tahun. Dan pola serupa terlihat di market Bitcoin, di mana harga cenderung lebih tinggi antara Oktober dan April, terutama karena likuiditas dan sentimen market yang membaik menjelang akhir tahun. Nah, yuk kita lihat data historis Bitcoin dengan pakai strategi Halloween ini. Dihitung berdasarkan ROI dari 1 Oktober hingga 30 April tahun berikutnya. Dari 12 tahun terakhir, kita mendapatkan data sebagai berikut. Yang pertama, strategi ini valid di 8 tahun dan invalid di 4 tahun. So, nggak selamanya valid. Nah, tapi strategi ini valid di tahun election, tepatnya di 2012, 2016, dan 2020. Masing-masing ROI-nya mencapai 1066%, 129,5%, dan 427,8%. Tapi kita nggak punya data point yang lebih lengkap dan kita masih perlu data lebih lanjut. Nah, 2014 sampai 2015, 2018 sampai 2019, 2001 sampai 2022 adalah tahun bear market. Kalau 2014 ada Mt. Gox dihack, 2016 ada The Great Crypto Crash namanya, ada Coincheck dan Binance hack, ada ICO ban, ada crypto trading ban di Korea. Di tahun 2022 seperti yang kita ingat ada jatuhnya Terra Luna, Three Arrow Capital, dan juga FTX. Nah, strategi ini invalid kalau dipakai di masa bear market. So, atas alasan ini pula, Q4 biasanya cenderung punya performa yang lebih baik. Oh ya, video ini dipersembahkan oleh belajarbitcoin.com. Di sini adalah tempat satu-satunya untuk belajar utilize Bitcoin kalian dengan aneka strategi. Mendapatkan ROI berkali lipat, alih-alih hold atau trading. Yang kedua, tentang Bitcoin ETF. Nah, Bitcoin ETF adalah ETF tersukses dalam sejarah. Bahkan Gold perlu waktu 6 tahun untuk menyamai inflow ETF Bitcoin. Bahkan dari 575 ETF yang diterbitkan di Amerika tahun ini, 14 Bitcoin ETF ada di top 30 berdasarkan inflow. Dan peringkat 1, 2, 3, dan 4 semuanya diborong oleh Bitcoin Spot ETF. Next, yang ketiga, narasinya Donald Trump yang memimpin survei di berbagai betting platform.
Nah, di Kalshi Donald Trump memimpin 60 versus 40, di Polymarket Donald Trump memimpin 63,9% versus 36,2%, dan optimisme kemenangan Donald Trump pada election pada 5 November nanti juga ikut membuat Bitcoin breakout dari downtrend channelnya sejak bulan Maret kemarin. Kemudian, Microsoft adopsi Bitcoin. Dan ini adalah berita yang mengejutkan karena Microsoft sedang mempertimbangkan akan berinvestasi pada Bitcoin, dan keputusannya ada di tangan shareholder. Dalam filingnya pada SEC, shareholder Microsoft akan melakukan voting pada 10 Desember nanti. Nah, saat ini Microsoft udah menerima pembayaran dalam bentuk Bitcoin di Windows dan Xbox Store. Next, ada Bitcoin Rights Bill. Nah, Pennsylvania meloloskan Bitcoin Rights Bill, dan RUU ini melindungi hak warga Pennsylvania untuk self-custody Bitcoin. Yang menarik, kalau RUU ini disahkan, Bitcoin juga sah digunakan sebagai alat pembayaran di Pennsylvania. Awalnya proposal ini bernama Digital Asset Authorization Act yang dibuat oleh Mike Capel. Nah, RUU ini didukung bipartisan dengan kemenangan mutlak sebanyak 176 lawan 26. Dan posisinya saat ini menunggu untuk voting oleh Senat dan menunggu untuk ditandatangani oleh gubernur. Nah, RUU semacam ini ada di berbagai negara bagian di Amerika Serikat. Bahkan di Ohio, ada RUU untuk menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran pajak. Artinya, Bitcoin bakal dianggap sebagai legal tender kalau RUU ini lolos. Nah, RUU Digital Asset dan Bitcoin sedang berlangsung di berbagai negara bagian di Amerika Serikat dengan proses yang beda-beda. Yang paling besar di level nasional adalah strategi Bitcoin Reserve yang menjadikan Bitcoin sebagai aset strategis. Next, ada Bitcoin Fee. Nah, barangkali ada teman-teman yang belum baca thread saya di X tentang keynote Arthur Hayes. Intinya Arthur Hayes menjelaskan kenapa Ethereum underperform di cycle ini. Jawabannya adalah karena bunga Treasury Bonds mencapai 5,5%. Nah, kalau bunga T-bills mencapai 5,5%, staking Ethereum-nya yang hanya 3-4% jadi nggak menarik. Nah, akan jadi menarik kalau bunga T-bills turun. Maka uang akan kembali mengalir masuk ke Ethereum untuk di staking. Nah, apa hubungannya dengan Bitcoin Fee? Nah, Bitcoin Fee adalah strategi untuk mendapatkan yield di Bitcoin. Dan jadi menarik kalau suku bunga Fed turun, dan ada beberapa cara untuk dapetin yield di Bitcoin sekarang. Misalnya dengan strategi delta neutral. Kalian bisa long Bitcoin di spot dan short Bitcoin derivatif. Kemudian ada yield farming via pendle. Dan era yield mini pada Bitcoin akan berakhir. Kalian juga bisa pakai Bitcoin Liquid Restaking. Jadi staking Bitcoin di Bitcoin Layer 2 tujuannya untuk mendapatkan yield sekaligus point farming masing-masing liquid restaking protokolnya ala EigenLayer. Next ada Bitcoin pool farming. Jadi kita isi liquidity untuk aneka Bitcoin di layer 2. Tapi anyway, kita nggak lagi sedang bicarain mana strategi yield farming terbaik, tapi kita sedang bicarain tentang ada use case baru nih untuk Bitcoin. So mereka yang mau delta neutral kan pasti akan beli Bitcoin di spot. Yang mau yield farming di pendle akan beli Bitcoin yang di backup oleh Bitcoin beneran. Yang mau liquid staking di Bitcoin Layer 2 akan beli Bitcoin yang nantinya akan di bridge. Yang mau pool farming akan beli Bitcoin juga untuk isi poolnya. Dan ketika suku bunga Fed turun, ada tambahan demand karena bunga T-bills jadi kurang menarik. Ditambah supply baru yang berkurang karena halving, plus demand yang bertambah akan menyebabkan kenaikan harga. Dan saat ini paling nggak ada minimal nih, setahu saya ada 12 project Bitcoin Layer 2 dengan aneka dApps di atasnya yang juga pakai Bitcoin. Nah, yang menarik di Mei 2025 nanti, MicroStrategy akan mengadakan sebuah acara MicroStrategy World, di mana mereka akan merepresentasikan Bitcoin for Corporation. Next, naratif yang berikutnya, Bitcoin Spiral Clock. Jadi Bitcoin Spiral Clock ini adalah basically power law dalam bentuk spiral. Nah, yang unik di Bitcoin Spiral, garis Bitcoin nggak pernah bersinggungan satu sama lain. Artinya harga hari ini pasti di atas harga 4 tahun yang lalu di hari yang sama. Nah, berdasarkan Bitcoin Spiral Clock, kita baru aja melalui jam 1.30. Dan berdasarkan
Bitcoin spiral clock, biasanya Bitcoin akan up mulai dari jam 1.30 hingga jam 4.30. Dan we are here, enjoy the party. Nah, gimana dengan Bitcoin di tahun 2025? Nah, berdasarkan Power Law by Plansky, harga Bitcoin ada di angka 120.000. Nah, power model di Bitcoin masih dianggap sebagai long-term price action yang akurat. Dan kabar baiknya, trennya makin akurat dengan semakin berjalannya waktu meski menggunakan mathematical model yang sederhana. Nah, Power Law juga berhasil memprediksikan CAGR yang dihasilkan Bitcoin yang selalu outperform dibandingkan aset lain. Nah, berdasarkan Power Law yang dibikin oleh Giovanni Santostasi, fair value Bitcoin mencapai 120.300 pada 30 Desember 2024 dengan support di angka 48.100. Nah, support di Power Law belum pernah ditembus oleh Bitcoin sejak Genesis Block. Tapi ingat, ini adalah nilai fair value. Bisa juga nih nanti actual price-nya di bawah atau di atasnya. But nggak akan di bawah 48.100. Misalkan seperti saat ini, fair value Bitcoin ada di angka 79.693, tapi actual price-nya ada di angka 67.000, dan Power Law support-nya ada di angka 31.000 sekian. Next, ada Power Law by Plansky yang memprediksikan harga Bitcoin di 2025 antara 189.000 hingga 245.000. Nah, Plansky membagi Bitcoin Power Law jadi 3 zona dengan metode quantile. Nah, zona merah adalah zona overvalue atau top yang mencapai 199.000 hingga 245.000. Zona kuning pada harga 145.000 hingga 189.000. Dan zona biru yaitu zona undervalue di angka 34 hingga 41.500. Dan saat ini kita sedang ada dalam masa transisi menuju ke mega pump seperti yang sudah pernah terjadi di cycle sebelumnya yang ditandai dengan lingkaran hijau. Next ada Sina, co-founder 21 Capital yang memperkirakan harga Bitcoin mencapai 211.000 di tahun 2025. Dan Sina masih menyarankan untuk akumulasi dengan agresif selama Bitcoin ada di bawah 85.000. Nah, Sina membagi zona valuasi Bitcoin jadi 3 zona juga. Gold Zone di harga 55.000 sampai 85.000. Di zona ini tugas kita cukup akumulasi dengan agresif. Warm Zone di harga 85 hingga 136.000. Di zona ini market warming up dan gerbong kereta udah mulai berangkat dengan kenaikan harga yang sangat cepat. Nah, strategi di zona ini cukup dollar cost averaging aja. Yang ketiga, Hot Zone di harga 136.000 hingga 255.000. Di zona ini hold and enjoy the ride. Top biasanya ada di zona 90 sampai 99 quantile atau di harga 211.000. Next, Smithson Weight dengan prediksinya 168.400 sekian. Nah, dengan metode analisa decoy channel oscillator, didapat upper bound Bitcoin pada 2025 sampai 2026 di angka 168.496 hingga 207.623. Nah, ini adalah Bitcoin decay channel oscillator, di mana kita masih ada di zona hijau, yang artinya Bitcoin masih undervalue di harga 67.000. Bitcoin baru bisa dikatakan overvalue ketika menyentuh hitnya yang berwarna merah atau menyentuh upper bound seperti yang terjadi di cycle-cycle yang sebelumnya. Next ada VanEck yang prediksikan Bitcoin akan mencapai 350.000. Dan uniknya, VanEck juga punya Bitcoin sebesar 30% dalam portfolionya. Next ada Econometric dengan prediksinya 140.000. Jadi Econometric memperkirakan Bitcoin akan pump lebih dari 100% di 2025 dan akan mencapai 130.000 US dollar di akhir 2025. Bahkan di bulan April kemarin, Econometric memperkirakan harga Bitcoin akan ada di antara 140.000 hingga 4.500.000. Next, ada prediksi dari Standard Chartered yang memprediksikan Bitcoin akan ada pada angka 125.000. Dan Standard Chartered memprediksikan Bitcoin ada di angka 73.000 pada hari election, tepatnya pada 5 November. Dan ini playbook mereka. Kalau Trump menang, Bitcoin akan pump 10% beberapa hari setelahnya.
kalau Republikan menyapu bersih Kongres, maka targetnya di akhir tahun 2024 harusnya bisa 125.000. Oh ya, berdasarkan Polymarket, ada 75% chance kemenangan mutlak dari Partai Republik kalau Trump menang. Ini kalau Trump menang. So, narasi Movember baru jalan kalau Trump menang. Nah, next, gimana antitesisnya? Supaya berimbang, kita akan bahas antitesisnya. Dan saya mau kasih lihat tool ini. Ini adalah tool yang menunjukkan resiko resesi berdasarkan perubahan suku bunga dan hubungannya dengan S&P 500. Dan kalau berdasarkan metrik ini, resiko resesi kalau berdasarkan suku bunga ada pada posisi all time high. Artinya sangat beresiko untuk tradisional aset seperti saham. Berdasarkan risk meter pada S&P 500, kita ada di posisi all time high yang biasanya diikuti dengan resesi. Kapan terjadi resesi, kita semua nggak ada yang tahu. Tapi saya sudah pernah buat video tentang sinyal tentang resesi, teman-teman bisa nonton di video yang ini. Nah, seperti yang tadi kita udah bahas, di tahun 1973, dunia pernah resesi hebat. Dan harga minyak PAM di masa itu emas melambung tinggi. Pertanyaannya, apakah Bitcoin udah dianggap sebagai gold 2.0 atau digital gold oleh institusi? Jawaban ini kita akan dapat di next recession yang mungkin terjadi di antara pertengahan hingga awal 2026. Tapi so far, tentang harga oil masih ada dalam posisi downtrend. Nah, sayangnya nih untuk Bitcoin, kita belum pernah punya metrik perform Bitcoin ketika resesi, kecuali pada saat COVID. Tapi in the end of the day, Bitcoin will always up. Bull run itu bukan berarti langsung satu candle naik ke atas, tapi ada perjalanan, dan seringnya perjalanannya diwarnai dengan aneka food, misal Mt. Gox, Tether, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman punya pertanyaan? Isi di kolom komentar ya.